Sudah kayaknya. Oke, sebentar ya. Oke, aku mulai ya. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan nggak untuk yang steady state? Nggak ada ya? Semuanya udah bisa lihat? Halo? Oke. Nah, jadi Itu tahun berapa hari ya, ini Ci? kita bahas tentang antrian. Coba cek sendiri, aku lupa sih. Ini tuh kayak dulu kayaknya tugas gitu loh. Dulu pas aku ambil ini tuh kayak tugas itu loh. Nah, harusnya ini tuh dari SPMK, tapi aku belum cek sih ini SPMK tahun berapa. Nah, kita bahas ya untuk soal nomor 2. PT WR1 mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu operator. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson, yaitu 20 kendaraan per jam. Berarti diketahui, untuk jawaban nomor 2, diketahui rata-rata tingkat kedatangan, berarti lambda. Karena tingkat kedatangan. Itu 20 kendaraan per jam. Maka 20 kendaraannya apa? Mobil. Maka 20 mobil per jam. Kemudian, operator dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Berarti ini adalah waktu pelayanan. Waktu pelayanan adalah mu. Mu adalah 25 mobil per jam. Dengan waktu pelayanan, setiap mobil mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Jika diasumsikan model sistem antrian menggunakan operator tersebut dengan model single server, berarti servernya ada satu. Servernya itu satu. Hitunglah utilitas dari pom bensin. Berarti kalau kayak gini kita tahu model ini adalah model MM1. Sampai sini paham? Model kan kalau kita penamaan model kan MM, terus berapa jumlah servernya, kemudian berapa jumlah orang yang bisa masuk, ya, berapa jumlah orang yang ada di dalam sistem, sama yang terakhir jumlah orang yang bisa datang. Jadi K itu adalah, kalau nggak salah sih gini lambangnya. Jadi K itu adalah berapa orang yang bisa masuk, berapa jumlah orang yang bisa masuk. Misalnya kayak permasalahan mesin yang rusak, misalkan jumlah mesinnya hanya ada 4, berarti K-nya itu 4. BDS, KN. Gini ya? BDSKN. BD bukan MM. Ya BD kan, tapi notasi standar modelnya BDSKN. SKN atau SNK ya? Ya pokoknya Oke. SKN, oke. Nah, kalau nggak salah sih yang N ini untuk
Berarti yang N ini untuk jumlah orang yang bisa masuk. Misalkan kayak mesin yang rusak, mesinnya tuh ada 4. Nah, berarti N-nya ada 4. Nah, kalau K-nya itu berarti jumlah orang yang bisa dalam sistem. Misalnya dia bilang yang bisa di dalam semua sistem ya, berarti termasuk yang antri sama termasuk yang dilayani itu hanya 4, maka K-nya ada 4. Kemudian S-nya itu adalah server. Servernya ya jumlah server, kalau misalnya jumlah servernya 1, ya berarti MM1. Kalau misalkan jumlah servernya 2 atau lebih dari 2, berarti modelnya adalah MMS atau MM2 atau MM3. Ada pertanyaan? Oke, selalu Markovian ya? Iya. Oke, thank you, C. Depannya pasti MM sih, MM apa gitu. Berarti ini MM1. Modelnya adalah MM1. Nah, kemudian utilitas dari pom bensin. Sekarang kan kita tahu kalau misalnya modelnya adalah MM1. Maka kita dapat dong rumus untuk MM1. Kan udah dapat kan rumusan singkat untuk rumus MM1. Coba aku buka ya. Oke. Ini. Jadi kalau misalkan untuk yang MM1, nih, nih, untuk yang MM1, kita langsung lihat dari ringkasannya aja. Ringkasan terakhir, nih, ringkasan model MM1. Ini ya. Nah, kita tahu kalau misalkan rumus, tadi kan pertanyaannya utilisasi. Maka rumusnya adalah lambda dibagi mu. By the way, kalian tahu nggak cara gimana supaya dia bisa split? Atau emang nggak bisa ya? Coba stop share. Nggak bisa ya? Udah langsung sini aja. Nah, berarti untuk yang A, utilisasi dari pom bensin. Tadi utilisasi lambangnya rho. Rho itu aku nggak P lah ya. Yang ada lambang P kok. Rho itu sama dengan lambda dibagi mu. Lambda dibagi mu. Maka kita tahu lambdanya adalah 20, dibagi mu-nya adalah 25. Maka hasilnya adalah 0,8. Ini untuk utilisasi dari pom bensin. Oke. Kemudian untuk yang B, ditanyanya apa? Jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Berarti sistem. Karena sistem berarti lambangnya adalah S. Jumlah rata-rata kendaraan. Kalau misalkan jumlah kendaraan berarti adalah LS. Berarti di sini adalah LS. Tadi kalau misalkan dibilang waktu dalam sistem maka dia adalah WS. Kalau waktu adalah W. Kalau misalkan dia bilang jumlah kendaraan maka LS. Maka yang B-nya adalah LS. Nah, kita lihat LS itu rumusnya adalah LS itu rumusnya adalah ini. Lambda dibagi Kalian udah belajar sampai model yang lain belum? Belum, C. Belum. Nah, kemudian untuk LS, tadi kan rumusnya adalah lambda dibagi mu dikurangi lambda. Ya kan? Jadi ini udah di Word belum? Kalian udah lihatnya di Word belum? Belum, C. Oh, belum?
Dah. Nah, LS-nya itu rumusnya adalah lambda dibagi mu dikurangi lambda. Lambdanya berapa? Lambdanya 20. 20 dibagi mu dikurangi lambda. Mu-nya 25. 25 dikurangi 20. Maka 5. Maka jawabannya adalah 4. Satuannya adalah mobil. Karena ditanya jumlah rata-rata kendaraan. Berarti jumlah kendaraan. Kemudian makanya satuannya adalah mobil. Kemudian yang C, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Karena dia dalam antrian, maka dia adalah LQ. Kenapa L? Karena dia jumlah kendaraan. Tadi kalau waktu, maka dia WQ. Maka di sini jawab pertanyaannya adalah LQ. Nah, LQ itu rumusnya apa? LQ itu rumusnya nih. Rho kuadrat dibagi 1 dikurangi rho. Berarti rho-nya itu kan ini kan rho, P ini kan rho. Maka 0,8. Maka 0,8 kita pangkat 2. Kemudian ini semua kita bagi dengan 1 dikurangi 0,8, maka 0,2. Nanti ini hasilnya adalah 3,2 mobil. Ada pertanyaan? C, ternyata sudah diajari C yang MM model lain. Oke. C yang utilisasi itu satuannya apa ya, C? Utilisasi, nggak ada satuan. Karena kan utilisasi, misal persentase sih sebenarnya. Ini kalau misalkan kita ganti berarti 80%. Sama dengan utilisasi mesin misalkan. Misalkan mesinmu kan harusnya kan 100%, tapi hanya bisa bekerja misalkan seharusnya bekerja selama 8 jam, tapi realnya dia hanya bisa bekerja selama sekian jam. Nah, berapa persen utilisasinya gitu. Karena satuannya sama. Oke, C. Mobil per jam dibagi mobil per jam. Ya. Kemudian yang D, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan menunggu pelayanan dalam sistem. Nah, karena dia bilang waktu untuk menunggu dalam sistem, maka dia adalah WS. Ini adalah WS. WS-nya rumusnya adalah 1 dibagi selisih dari mu dikurangi lambda. Maka 1 dibagi 5. 1 dibagi 5. Karena mu dikurangi lambda kan 5. Maka ini nanti jawabannya adalah 0,2. 0,2 jam. Karena dia bilang waktu, karena satuannya jam. Jadi kalau satuannya menit, ya menit. Kemudian yang E, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Karena dia dalam antrian, maka dia Q. Maka waktu dalam antrian, maka WQ. WQ rumusnya apa? Ini. Lambda. Lambdanya itu 20. 20 dibagi, buka kurung, mu 25, dikali dengan mu dikurangi lambda. Mu dikurangi lambda adalah 5. Ini hasilnya adalah 0,16 jam. Kemudian F. Probabilitas terdapat 3 kendaraan dalam sistem. Nah, kalau misalkan 3 kendaraan dalam sistem, maka dia itu adalah P3. Dia tanya berapa sih probabilitas? P itu kan probabilitas. Beda di sini tuh P itu rho. Gimana ya caranya ya? Inilah rho, inilah. Rho di sini utilisasi. Probabilitas terdapat 3 kendaraan dalam sistem. Maka itu adalah P3. Maka yang ditanya adalah P3. Karena kan dalam sistem kan bisa aja ada 0 kendaraan, ada 1 kendaraan, ada 2 kendaraan, ada sampai seterusnya. Ya kan? Maka dia bisa aja dia tanya berapa peluang ketika dia ada 3 kendaraan dalam sistem. Maka dia P3. Nah, berarti kita pakai rumus PN ini. P3PN. Maka rumusnya adalah 1 dikurangi rho-nya adalah 0,8. Kemudian dikali dengan rho pangkat N. Rho-nya adalah
0,8 kita pangkat dengan N. N-nya adalah 3. Begini. Nanti ini hasilnya adalah 0,1024. Karena peluang, maka kita nggak pakai 1. Coba dihitung sama nggak jawabannya? Soalnya kok ya, coba dihitung sama nggak? Sudah. Kemudian yang G, karena sambilan hitung juga ya. Kemudian yang G itu Sama C. probabilitas, ya? Sama ya? Sama. Oke. Kemudian yang G, probabilitas operator menganggur karena tidak ada kendaraan sama sekali yang harus dilayani. Nah, karena dia menganggur, maka dia nggak ada kendaraan, maka P0. Karena ketika dia nggak ada kendaraan, maka di dalam sistem itu nggak ada orang. Karena nggak ada orang, maka dia P0. Maka dia peluangnya adalah P0. Nah, P0 rumusnya adalah 1 dikurangi P. Maka 1 dikurangi rho maksudnya. 1 dikurangi rho. Rho-nya adalah 0,8. Berarti peluangnya adalah 0,2. Ada pertanyaan? Untuk nomor 1 ada pertanyaan. Soal nomor 2 di sini ada pertanyaan. Mau tanya, kalau semuanya yang poin G, probabilitas operator menganggur saat, tadi kan saat tidak ada kendaraan, lah diketahui saat ada kendaraan, ada jumlah N kendaraan gimana? Kalau misalkan ada jumlah N kendaraan, nggak mungkin dia menganggur. Kecuali, kenapa? Karena di sini tuh hanya ada single server. Hanya ada satu server. Ketika dalam sistem itu punya hanya ada satu server, dan di dalam sistem ada orang, tidak mungkin dia menganggur. Pasti dia melakukan, nggak mungkin dong kalau misalkan, ini kamu ada pekerjaan nih. Kamu ada, misalkan di sinilah, kamu ada pekerjaan di sini. Lagi nggak ngapa-ngapain pekerjanya, tapi ada orang yang lagi antri, nggak mungkin dong kita diamin. Pasti kita langsung layani. Nah, kecuali ya di dalam sistem terdapat 2 server. Ada 2 server dan hanya ada 1 orang yang datang. Jadi di dalam sistem ini hanya ada 1 pelanggan. Hanya adalah satu pelanggan, tetapi dia ada 2 server. Maka dia yang satu kan menganggur. Paham? Oh, berarti tergantung MM1 atau MM berapa gitu ya, tergantung modelnya ya? Ya. Oke. Pahami dulu modelnya, baru kerjakan soalnya. Ada pertanyaan lagi untuk soal nomor 2? Nggak ada? Nggak ada, Cik. Oke, kalau gitu kita lanjut soal nomor 3. Sebuah rumah sakit memiliki ruang gawat darurat yang berisikan 3 badan ruangan dengan yang terpisah untuk setiap kedatangan pasien. Nah, kalau kayak gini kita udah tahu kalau misalkan 3, berarti dia punya 3 server. Dia bisa melayani 3 orang atau 3 server. Punya 3 server. Setiap ruangan memiliki 1 orang dokter dan 1 perawat. Secara rata-rata seorang dokter dan perawat dapat merawat 5 orang pasien per jam. Berarti ini adalah 5-nya adalah waktu melayani, maka dia adalah MIU. MIU-nya adalah 5 orang per jam. Laporan pihak statistik pasien pada rumah sakit tersebut menunjukkan bahwa setiap jamnya ruang gawat darurat akan kedatangan sebanyak 12 pasien. Berarti ini adalah waktu antar kedatangan. Maka ini adalah lambda. Lambdanya adalah 12 pasien per jam. Kemudian, waktu pelayanan maupun kedatangan kedua mengikuti distribusi kosong. Berdasarkan data tersebut, tentukanlah. Maka soal nomor 3. Maka yang diketahui itu servernya, berarti dia modelnya adalah MMS atau MM3, karena servernya ada 3. Kemudian diketahui lambdanya itu adalah lambda adalah waktu antar kedatangannya adalah 12 pasien per jam. 12 pasien per jam. Kemudian kita tahu kalau misalkan mu-nya adalah 5 orang pasien per jam. Berarti 5 pasien per jam.
Nah, kemudian kita jawab nomor A. Model antrian apa yang sesuai? Tadi udah kita bilang ya, model antriannya berarti adalah MMS atau lebih jelasnya adalah MM3. Tapi dia nggak ada kasih tahu kan berapa jumlah pasiennya, maksudnya total jumlah pasiennya berapa. Terus dia juga nggak ada kasih tahu berapa maksimum orang yang bisa di dalam sistem. Maka cuman MM3. Terus berapa ekspektasi jumlah pasien yang mengantri untuk dirawat? Ekspektasi jumlah pasien yang mengantri. Karena dia mengantri maka Q. Nah, karena dia jumlah maka dia adalah LQ. Maka yang A, yang B adalah LQ. Nah, LQ itu rumusnya apa? Kita berarti sekarang fokus ke MM2. Sebentar ya. MM3 maksudnya, MS. Maka ini rumusnya. Nah, untuk LQ, ini LQ. Kelihatan nggak ya kalian? Ini rumusnya. P0 dikali dengan lambda dibagi mu, kemudian dipangkat 3 dikali rho dibagi X faktorial dikali dengan 1 min rho pangkat 2. Ini. Nah, tapi di sini kita ini kan untuk mencari LQ, tapi kan kita belum tahu P0-nya itu berapa. Ya kan? Rho-nya itu berapa? Kita belum tahu. Nah, sekarang kita cari dulu yang kita nggak tahu, yaitu rho-nya. Ini rumus rho. Rho-nya rumusnya adalah lambda dibagi S itu adalah server, jumlah servernya berapa, dikali dengan mu. Berarti kita hitung dulu untuk rho. Rho. Itu adalah lambda dibagi S, lambdanya 12 dibagi 5, S-nya servernya 3, servernya 3 dikali dengan mu-nya 5. Jadi ini jawabannya adalah 0,8 untuk rho-nya. Kemudian yang kita nggak tahu lagi adalah P0. Nah, P0 ini rumusnya. Rumusnya di sini. Yang P0. Maka kita cari P0. Nah, ini nanti terakhir kita akan lambda dibagi mu dipangkatkan dengan N atau S ya? Nggak kelihatan. Dengan N, kemudian dibagi dengan N faktorial. Nah, ini kita sigmakan dulu, baru kita tambah dengan yang sebelah sini. Ingat ya, bukan dijumlahkan dengan sigma ya. Jadi ini tuh sendiri, kita jumlahkan dulu yang ini, sigmakan dulu yang ini, baru kita tambahkan dengan sebelah sini. Baru, berarti itu N-nya mulai dari N sama dengan 0. Maka bawahnya nanti adalah dibagi N. Ini kayaknya bakal mati deh. Kalau misalkan mati nanti aku kirim lagi ya. Soalnya aku nggak pakai